Cara efektif zikir Asmaul Husna. Zikir Asmaul Husna sebenarnya adalah zikir yang sangat efektif jika dibanding dengan zikir lainnya karena kesimpulannya, sebenarnya semua zikir mempunyai tujuan yang sama, yaitu mendekatkan diri dengan Allah dan menyadari siapa sebenarnya manusia itu. Zikir yang efektif juga yang saya maksud di sini adalah zikir yang khusyuk. Zikir yang bisa menghantarkan diri pada zikir akbar, yaitu sholat, sehingga sholat menjadi khusyuk. Sesungguhnya orang yang khusyuk sholatnya, saya yakin pasti khusyuk juga salat dan kehidupannya. Orang yang khusyuk akan selalu sukses karena apa yang ia kerjakan pasti bersungguh-sungguh. Ada banyak teori dan cara yang bisa Anda tanyakan pada kiai, ustadz atau ulama dan juga Mbah Google, namun yang saya tulis ini adalah versi saya dan semoga bermanfaat untuk Anda. Pertama, supaya zikir Anda khusyuk adalah bersihkan diri dan wudhu sebelum zikir dan mengenakan pakaian yang bersih dan di tempat yang bersih sehingga proses zikir nanti tidak terganggu oleh bau atau hal-hal yang mempengaruhi panca indera. Kedua, duduk yang tegak lurus namun relaks. Ambil posisi yang paling enak. Posisi enak bagi seseorang belum tentu enak bagi orang lain, jadi terserah mau posisi apa. Saya tidak menyarankan zikir dalam keadaan tiduran karena kalau dalam keadaan tiduran akan sangat mudah kehilangan kesadaran dan tertidur lelap. Ketiga, baca Asmaul Husna yang mana saja yang Anda suka. Saya menyarankan untuk zikir hati karena bagi saya zikir hati sangat efektif. Tapi kalau Anda mau zikir jahar boleh saja, yang penting khusyuk. Zikir hati lebih efektif karena bukan hati saja yang berzikir tapi juga seluruh tubuh, seluruh pori-pori. Keempat, atur napas. Maksudnya nafas di sini disesuaikan dengan irama zikir. Tidak usah menahan napas karena zikir di sini zikir yang berusaha menghayati asma Allah semata dan menambah ketauhidan, bukan untuk mencari tenaga dalam. Pertanyaannya, kenapa tidak sekalian sambil menghasilkan tenaga dalam sehingga bisa ikut pepatah sekali dayung dua tiga pulau terlampaui? Zikir yang benar adalah zikir yang menambah ketauhidan dan keimanan, bukan menambah tenaga dalam. Karena tenaga dalam itu tidak penting. Tauhid nomor 1. Kelima, letakkanlah atau tempelkanlah lidah di langit-langit mulut. Fungsinya supaya menahan lidah tidak bergerak karena ini adalah zikir hati. Mungkin bagi orang yang sedang menghimpun tenaga dalam lidah ini sebagai perantara atau jalan energi dari atas ke bawah dan sebagainya. Keenam, teriakanlah Asmaul Husna di dalam hati sekeras-kerasnya dan sepanjang-panjangnya. Bukan hanya dalam hati tapi juga di seluruh tubuh, bahkan pori-pori dan sel-sel disuruh ikut berteriak menyebut nama Allah. Ketujuh, terus berzikir dan hayati maknanya. Dalam keadaan ini Allah nomor 1 dan selain itu nomor 2, jadi lupakanlah selain Allah. Kosongkan diri dari selain Allah dan isi dengan kehadiran Allah SWT. Kedelapan, rasakan bahwa Allah itu sangat dekat, lebih dekat dari urat leher. Kalau tidak bisa rasakan kalau Allah itu ada di depan kita dan kita hanya berdua dengan Allah. Kesembilan, ikhlas dan berserah diri sepenuhnya. Ikhlas di sini jangan menghitung berapa jumlah Asmaul Husna yang kita zikirkan dan berapa lama kita berzikir. Serahkan diri sepenuhnya pada Allah. Serahkan semua jiwa raga kita, semua harta kita, semua kesehatan kita, semua permasalahan kita, semua yang kita punya. Jika kita tidak mau menyerahkan apa yang kita punya karena Allah takut mengambilnya, maka
Zikirnya tidak akan khusyuk dan keimanan kita tidak akan pernah bertambah. Jika dalam zikir kita gatal atau dikerubuti nyamuk di sekujur tubuh, itu juga diikhlaskan. Bila kita ikhlas maka gigitan nyamuk itu tidak akan terasa dan tidak akan menjadi penyakit. Awalnya digigit nyamuk memang gatal, namun pada akhirnya bila kita ikhlas maka tidak akan terasa. Coba saja, orang yang ikhlas zikirnya pasti akan merasa sejuk, nikmat tak terkira. Jika Anda tidak merasakan hal tersebut berarti Anda belum ikhlas dan belum khusyuk. Dalam hal ini juga rasa kesemutan. Biasanya bila agak lama maka kaki akan kesemutan, namun kalau kita nikmati rasa kesemutan tersebut maka lama-kelamaan akan hilang dan berganti menjadi tubuh yang terasa enteng. Coba saja. Ke-10. Bila dalam zikir Anda melihat sesuatu apa saja termasuk yang aneh-aneh, tidak usah berprasangka buruk atau takut dan tidak usah dipikirkan. Terus saja zikir dengan tujuan Allah. Ada sebagian orang yang ketika zikir takut kesurupan. Mengapa bisa terjadi? Itu pertama karena prasangka buruk dan iman yang tipis. Semakin Anda beriman, takut akan kesurupan atau didatangi oleh jin setan tidak akan ada lagi. Lebih baik bila Anda zikir dengan adanya seorang pembimbing. Pembimbing ibarat orang yang menunjukkan arah karena telah lebih dulu sampai pada tempat tujuan. Kita bisa saja zikir tanpa pembimbing namun ditakutkan akan tersesat karena akan gitu banyak ujian yang bisa menyesatkan sehingga kita tidak sampai pada tujuan.